Indonesia. Oke, sudah bersama Coach Justin dan juga Tulang Wesley yang makin melanglang buana akhirnya siaran TV lagi match ya luar biasa. Tengah malam nggak masuk angin ya? Dini hari. Gue belajar dari Coach. Gimana caranya nggak masuk angin? Luar biasa, Tulang Wesley masih semangat ya. Tahu gimana caranya biar siaran nggak siaran. Pensiun, makanya gue pensiun biar nggak masuk angin. Jangan gitu, Tulang Wesley baru mulai lagi loh. Lumayan lah sekarang. Persaingan makin panas, termasuk ada best juga kan di sana udah mulai masuk juga. Tapi sambil kalian menunggu diskusinya, sambil kalian juga nyawer, monggo kalau mau ngasih komentar atau juga mau ngasih pertanyaan buat Coach Justin atau juga Tulang Wesley. Dan nggak kerasa sekarang udah ngomong bentar, udah 2.000, berarti waktunya sekarang bisa gas 6.000-an nih hari ini. Amin. Oke, sekarang kita ngomongin dari pertandingan yang lumayan seru banget menurut gue, bahkan satu pertandingan yang paling seru musim ini yang walaupun bukan big match, bisa dibilang big match ya? Ya, big match lah ya, karena ada Spurs lawan Manchester City yang memang kalau kita bahas sebenarnya susah karena dua fansnya ini jarang meramaikan YouTube kita, tapi kita tahu banyak penggemar Pep Guardiola, banyak penggemar dari pemain Harry Kane. Sekarang kita ngomongin dari Harry Kane dulu. Kemarin Harry Kane yang di awal musim sampai pertengahan musim begitu lambat, dibilang katanya udah baper, katanya udah psikologisnya udah kena karena nggak bisa keluar, tapi katanya juga Fabrizio Romano dia secara hubungan sebenarnya excellent selama Antonio Conte. Artinya sebenarnya Kane memang baru nyetel aja kan di musim ini menurut Tulang Wesley dulu lah. Iya, aspek mempengaruhi seseorang itu kan banyak ya. Wajar. Variabel mempengaruhi performa seseorang banyak. Nah, salah satu yang dulu kita sore dan kita selalu bahas adalah performa dia setelah di Euro menurun karena situasinya kan transfer antara pindah apa enggak dan 150 juta, Coach. 100 Isunya kemahalan 150 kan juta, bagi City, dan kemudian ketika transfer tidak terjadi, Januari pun sudah tertutup, dia bisa fokus lagi. Itu kan salah satu sudut pandang. Oke. Sudut pandang lain adalah dia menemukan kembali gairahnya bersama Conte. Itu sudut pandangnya lagi yang berbeda. Ya. Nah, kalau gua melihat gabungan kedua itu, Panji. Oke. Gabungan dia mulai fokus dengan karir dia. Siapapun akan mengakui bahwa dia one of the best striker di Inggris maupun di dunia. Ya. Nah, dia harus menjaga itu juga supaya harga dia nggak turun. Oke, sekarang kalau kita ngomongin Kane, Coach, menurut lo sekarang artinya tadi yang dibilang Tulang Wesley, artinya sekarang faktor psikologis udah bisa ditutupi dan juga sekarang 2 jendela transfer, artinya dia udah bisa fokus karena hanya menyisakan akhir musim ini untuk dia bisa akhirnya melihat masa depannya seperti apa. Lo lihat pertandingannya kemarin dan juga performance-nya kayak apa? Gue nggak setuju sama Wesley, karena kalau kita menilai seseorang nggak bisa hanya dari satu pertandingan. Kita lihat 3 pertandingan IPL sebelum match kemarin, mereka itu kalah. Ya. Iya kan? Ya. Nah, terus gue pertanyakan, kalah itu 9 poin. Kemarin menang hanya 3 poin. Pertanyaan gue sekarang, kemana itu yang si Son sama Kane? Kok nggak ada? Karena hanya kemarin mereka kebetulan lagi on fire. Lagi efektif. Itu aja. And this is just one match. Konsistensinya yang belum ada ya. Belum ada, dan gue tidak lihat itu juga. Next ketemu tim yang kita tadi lihat datanya Abrar, 72%, 28% loh. Ya, tapi bukannya wajar ya, Coach? Maksudnya ya kayak Conte kan bilang, ya nggak tahu lah, ini mungkin dari subjektivitas Conte ya. Di luar wajar atau asumsi ini wajar. Berapa pertandingan dalam 38 kompetisi IPL mereka bermain hanya 28%? Ya, segelintir kan, mungkin ketemu City sama Liverpool tim besar biasanya. Ya, kan? Tim besar pun nggak selalu, lawan Arsenal nggak. Ya kan itu selevel sama Arsenal. Lawan Chelsea pun nggak separkir itu. Oh iya, oke. Ngerti nggak? Ya. Toh 2-0 karena gaya mainnya Pep Guardiola seperti Next itu. Next ketemu Burnley yang 28 nggak menang lagi. Lu mau ngomong apa gitu loh? Itu komparasinya Wolverhampton kemarin. Waktu dia kalah itu ya. Berapa pertandingan terakhir? 3 match. Yang itu kan dia bisa dibilang harusnya sudah dominan bermainnya, lebih banyak nyerang, tapi ya kebobolan. Exactly. Nah, gue tidak paham dengan hype ini. Gue nggak menikmati pertandingan sama sekali. Serius? Serius. Kenapa? City pengen, Spurs pengen counter. Itu dong yang lu lihat dalam 90 menit. Jadi apa serunya? Yang gue mau lihat kayak Leeds sama MU. Sama-sama hancur mainnya kalau itu, tapi betul, terbuka. Tapi sama-sama menyerang. Sama-sama terbuka. Sama-sama terbuka. Sama-sama blow on. Loh, gue sebagai penonton netral kan. Kalau itu kita lihat lah strategi yang perganti pemain yang berhasil banget.
Iya. dari Ini, Rangnick. ini sebagai Penikmat, ya. kan lu menikmati. Oke. Kalau sekarang apa yang lu nikmati? Tapi, hanya iya. gol-golnya doang. Gue nggak bisa nikmati. Gua Tapi lebih bukannya justru kalau melihat dari kualitas high intentionnya juga strategi level tingginya lebih tinggi bagaimana Pep menghadapi taktikalnya Conte gitu. taktikal apa, Ji? Ya kan Conte berusaha, tadi kan Conte bilang tuh di konvers, dia berusaha menutupi gaya mainnya Pep Guardiola bullshit lah. dengan Bullshit. dengan menyerangnya 2-3-5 gitu kan. Gini. Pep itu kalah lawan Spurs di bawah Nuno Espirito Santo, Kalah. Ya. di bawah Mourinho. Jadi siapapun pelatihnya tetap kalah. Kenapa? Karena di counter. Kenapa? Dan Pep tidak akan berubah. Gue kalau jadi Pep, gue nggak akan berubah. Ya. Gue terapkan sistem ini 38 pertandingan, let's say 3 kali kalah. Nah, I win the game loh. Gue menang IPL loh. Win the Jadi title. buat apa gue rubah? Karena yang diterapkan ini bener-bener rapet, high press, Ya. sehingga kalau di counter cuma 2 orang. Dia sengaja, dia ambil risiko itu. Dan kemarin Risikonya kebetulan tinggi sekali, jebol. Koci. True. Tapi kan faktanya adalah 5 tahun terakhir kemungkinan Ya. tahun ini juga jadi juara. ngerti? Udah lah, Iya. itu dialah mereka. Exactly. Jadi buat apa lu rubah hanya dengan 1 match, hanya pengen menang lawan Spurs? There is no need for that. Gua ambil alih tugas lu. Oke. Sebagai pelatih, Koci, Ya. kan dia dirusak karirnya oleh Conte. Home and away kalah pertama kali di karir di liga kan. Di first leg kalah sama Nuno. Sebagai pelatih nggak ada ya kesan bahwa gue nggak akan kalah, gue akan habisin. Kalau lu gitu. bicara itu, lu bicara ego. Ego dia, ego Pep. Ego Pep. Dan Pep egonya nggak tinggi. Untuk Pep yang penting tim gue jadi juara. Oke. Oke. Ngerti nggak? Dan kemarin kebetulan, kalau lu menyalahkan Pep, gue hanya menyalahkan ya, kalau kita lihat salahnya di mana. Kok lawan Spurs nggak bisa, lawan tim lain yang juga bertahan, Bisa. bisa cetak gol. Mungkin menurut gue, Pep itu terlalu konservatif, menempatkan 4 midfielder, pemain dengan karakter midfielder, hanya 2 penyerang. Dia membangku cadangkan Mahrez, dia taruh Bernardo Silva sebagai false nine, yang ujungnya lebih turun ke bawah, sehingga ada Sterling dan Foden. Kalau gue jadi Pep, gue akan mainkan 4-3-3 seperti apa? Kanan Mahrez, kiri Sterling, tengah Foden. Itu on fire semua itu. Open, true. Iya kan, Mahrez. Betul. On fire. Dan di tengah 3 pemain, bukan 4. Ngerti nggak? Oke. There is no need untuk adaptasi dengan Spurs. Karena hanya satu pertandingan. Iya, kalau lu bahkan Mahrez masuk, Sterling yang diganti. Striker untuk striker lah. Iya, iya. Ya. Karena kalau lu pasang 3 striker, sebapuk-bapuknya Sterling, dia masih cetak gol. Ya. Kontribusi asisnya masih ada. Iya. Ya. Nah, kalau lu pasang 3 ini di depan, at least masih ada ekstra skill individu atau momentum yang bisa dimanfaatkan. Tapi dia ngambil risiko, dia ambil lebih ke 4-4-2 lah. Oke. Nah, Tapi dengan komposisi, gue tertarik untuk ini, Justin. Kalau komposisi 3 strikernya Spurs, City. Oh, Spurs. iya oke. kan bisa dapat poin, Momentum. dapat bisa mengambil alih angin gitu. Berarti ada sesuatu yang masalah dengan City. Enggak. Karena resiko bermain dengan Bermain cara resiko. bermainnya Dia Pep mengambil Guardiola. risiko. Lawan siapapun dia mengambil risiko. Justru gue pertanyakan, kalau orang pada heboh, Ya. kan gue sering dapat komen di sosmed gue dari kardus-kardus itu Surat kan. cinta lo. Iya, Pak parkir bus itu juga strategi, parkir bus juga bukan bla bla bla. Sekarang gue tanya, kalau Conte sehebat itu, kalau menurut dia itu sebuah strategi, kenapa mereka berada di rank 7? Karena kan dia baru nanganin Spurs. Kenapa dia 3 kali beruntun kalah? Kenapa nggak parkir bis lawan Chelsea? Yang ujung-ujungnya diobok-obok Chelsea bermain dengan 4-2-3-1 yang 90% ball possession. Di FA pun 2 kali kalah lawan Chelsea. Kan tapi timnya belum tim dia, coach. Dia belum bisa dapat tim yang artinya dengan kapasitas yang ada dia bisa nanganin. Jadi ini kebetulan dong. Jangan Enggak. lu teriak-teriak kayak Ancelotti menang lawan Barca. Ya kita punya bla 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 ujung-ujungnya parkir bis lawan PSG. Ngerti nggak? Iya, iya. Ini habis El Clasico, terus lawan PSG kemarin. 1-0. Iya. Loh, tapi wajar dong coach Enggak. ketika peringkat 7 bisa ngalahin City dengan golnya semuanya meyakinkan gitu kan. Bukan gol-gol jatuh true, dari langit iya. gitu kan. Tapi karena murni efektivitas dari sedikit Setuju. peluang. Tapi kan nggak banyak tim yang bisa begitu. Berarti kan True. ada game I plan yang agree. jalan Nah, gitu kan. I agree. Nah. Itu masuk ke pembicaraan kemarin-kemarin tuh. Kalau 3 pertandingan berturut-turut main menang, main bagus, mungkin
coachnya Nah, bilang, konsistensinya ini berarti kan. Nah, nunggu 3 pertandingan betul. menang beruntun Ja- gitu. Jadi kalau kita bicara Kane Son, ini kebetulan aja dapat momentumnya. Oke. Tapi lu akui bagus nggak mainnya? Nggak. Siapa? Spurs. Ya, Ya, enggak enggak lah. lah. Orang dia kan sukanya bilang main bagus yang justru megang Ya, bola, enggak lah. bukan yang efektif begini. Justru si City itu agak kurang mainnya. Ukurannya dari mana? Contoh, berapa kali end passing salah? Iya ya, peluang berbahaya menurut gue Iya. kebanyakan Spurs sebenarnya. Betul, setuju. Heeh. Nah, jadi emang City lagi agak turun aja. It happens. Tapi karena faktor City-nya Spursnya juga main rapet kan, akhirnya membuat dia juga Enggak salah juga, passing Ji. dan lain-lain. Karena seringkali gue akhirnya ini malas nonton City. Tahu kenapa? Kenapa? Karena lawannya itu nguber pantat doang. yang parkir bis ini kan bukan Spurs doang. Lah justru itu kan ya ketika orang yang lain guber penat salah, ini guber pantat bisa menang gitu betul, kan. Betul, Maka dari itu udah nggak seru lagi karena rata-rata yang datang kecuali Liverpool lah. Arsenal juga nggak nguber pantat. Tapi rata-rata kan nguber pantat semua. Ngerti nggak? Apanya Kalau Arsenal? lu ngomong tadi Harry Kane, faktor Harry Kane seberapa persen dalam kemenangan ini? Nah, berapa Kalau persen? kita bicara, Untuk kita harus kemenangan lihat. aja coach untuk kemenangannya aja Kalau dulu. kita bicara kemenangan ini, Harry Kane sangat efektif. Son pun demikian, luar biasa, Iya, gua iya, akui. Hanya satu match ini. Tapi jangan lu sebagai Conte bilang, ya kita punya strategi bla bla bla. Bullshit lah itu. Bullshit Kan lah. tapi pendekatannya game by game coach, nggak pertandingan semua. Kalau lu pertandingan. hebat, kenapa lu 3 kali kalah Iya kan, beruntun? tapi timnya bukan tim dia yang udah bisa belanja Nah, kayak Pep. ini juga bukan tim dia. Iya, artinya hebat dong bisa ngalahin City yang begitu dominan. Enggak. Hebat kalau dia Satu 3 pertandingan kali ini. beruntun. Ini menurut coach ini kebetulan. Iya. Makanya Kebetulan. dia nungguin Tapi bahas kan sebelum Aston Villa benar, dia nungguin bahas sebelum Aston Villa. 3 pertandingan yang nggak bagus kan, ini juga ada sempat 10 pertandingan yang nggak terkalahkan Iya, artinya kan. kan pelatih baru bawa 8. angin segar dan lain-lainnya. 8 Premier League kan memujudkan kita lah. Lumayan lah itu Lu, ya. lu sangat tahu, kalau untuk gue bisa jadi parameter, Apa? 2 match lawan Chelsea. Bener-bener Oke. nggak berkutik itu. Oh, FA. FA. Iya, iya. 2 match loh. Susah juara Chelsea Eropa. rubah 4-2-3-1. Habis itu lawan Liga. Ruangan diperlebar, Iya. banyak ruang tengah, banyak passing, banyak crossing. Ball possession Chelsea tahu berapa? Iya. Sorry, akurasi passing 91%. Chelsea akurasi passing. Itu ayam sayur diobok-obok gitu. Tapi karena faktor juga Harry Kane sama Sonnya belum ngecun ke sekarang kan. Kita tahan dulu Oh iya, Panji. sama. Karena ini Gua lupa. Sorry ada ini Nesa. raba-laba Lu soalnya dari lu tadi. sentuh yang kayak pocong putih semua. Karena Conte terlalu Bang, tolong marahin, Bang. untuk bisa Ini memanfaatkan. Panji nih. Iya. Bentar deh. Iya, ada si Om turun tuh. Ada apa? Ada apa? Ya, saya nemenin Nesa. Oh. Panji ini udah banyak yang ngomel-ngomel, Ji. Minta dibacain komennya karena udah nyawer. Yang pertama dari Reinhardt. Emang kasusnya udah ya selesai? Tulang Wesley, komentarnya dong kenapa Chelsea susah payah banget kemarin, apa murni jadwalnya padat? Lalu ada juga yang nyawer dari Bocil Kematian, serem ya namanya. Ada lagi dari Domba Tersesat Coach Justin. Coach ada tanggapan nggak Spotify beli Barca dan rencananya mau Kok ganti beli nama Barca stadion? sih? Cuman jadi sponsor doang. Iya, terus ada lagi dari Fadlan Ramadana. Terus selanjutnya ada juga dari Parkir Bus Bisa Menang. City cetak 2 gol, Spurs bisa cetak 3 gol sambil nguber pantat Spurs. Dan terakhir ada juga yang nyawer dari jalur kiri. Terima kasih semuanya udah nyawer. Oke, ada apa lagi sih tambahan enggak ada? Enggak, Nesa kalau di tempat-tempat ini kan ada yang awal, jadi gue juga sampai ada Oh yang iya. Lu hati-hati kalau ketemu Nesa tuh di tempat umum ada yang ngawal di belakangnya nggak jauh loreng-loreng. jadi mau boleh dilihat nggak boleh diapa-apain. Ya udah. Oke. Itu aja. Lanjut. Sama ini kita telah memenuhi protokol kesehatan ya. Iya. Iya kan. Waduh. Emang mau kuman. Jadi udah ini semua ruangan udah steril. Gue nggak belajar jadi gue nggak berani masuk. Sekarang kan gue harus tampilnya harus pinter. Pokoknya semua